Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan terhadap psikologi anak didik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ulfa Alimni dengan NPM 23110500104, kelas Matematika D dengan dosen pengampu Ibu Arini Alhaq MPD. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai bagaimana lingkungan keluarga, sekolah, sosial, dan pertemanan mempengaruhi perkembangan kognitif anak didik. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Dari sebuah penelitian didapatkan fakta bahwa yang paling utama dalam mempengaruhi perkembangan sosial personal anak adalah keluarga. Ketika orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk banyak bergaul dengan teman sebayanya, maka mereka akan lebih terbuka untuk menerima dunia luar, lebih mandiri, dan mempunyai perkembangan sosial yang lebih baik. Sebaliknya, jika orang tua selalu melarang anak dalam mengikuti sesuatu kegiatan, maka akan menyebabkan anak selalu tergantung dengan keputusan orang tua dan akan berpengaruh pada perkembangan psikologi anak ke arah yang negatif, yaitu mungkin meningkatkannya rasa bersalah yang dialami oleh anak. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang baik akan meningkatkan minat belajar peserta didik. Sebaliknya, jika lingkungan sekolah kurang baik, akan membuat peserta didik acuh tak acuh dalam belajar. Situasi pembelajaran berkaitan dengan hubungan guru dengan peserta didik yang harus diperhatikan oleh guru. Mengingat pembelajaran pada hakikatnya merupakan kegiatan guru mengajar dan peserta didik belajar, maka interaksi antara guru dengan peserta didik tidak harus terbuka. Guru tidak boleh beranggapan bahwa dirinya orang yang paling pandai sehingga tidak bisa menerima pendapat peserta didik, berkuasa dan tertutup. Sebaliknya, guru harus mampu melayani peserta didik dengan sikap keterbukaan agar peserta didik termotivasi untuk belajar dengan baik. Kondisi ini ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para guru, terbukti dengan adanya hubungan yang kurang baik antara murid dan guru karena kurangnya komunikasi yang baik. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri merupakan lingkungan pergaulan antara manusia, pergaulan antara pendidik dan peserta didik, serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Menjelaskan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak terdiri dari: yang pertama, lingkungan sosial sekolah, seperti pendidik, tenaga administrasi, dan teman-teman sekelas. Hubungan yang harmonis di antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Yang kedua, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan yang masyarakat tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas anak. Paling tidak, anak kesulitan untuk ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan anak, ketegangan lingkungan, sifat orang tua, demografis rumah atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semua dapat memberi dampak terhadap aktivitas anak. Hubungan antara anggota keluarga, orang tua, kakak, adik yang harmonis akan membantu anak melakukan aktivitasnya dengan baik. Selanjutnya ada lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan juga menjadi faktor penting dalam perubahan kognitif anak. Masa anak-anak merupakan masa yang penting bagi proses perkembangan seseorang. Saat masa tersebut, sudah seharusnya seseorang akan mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekat. Bagian terpenting pada masa perkembangan anak-anak adalah dalam kehidupan sosialnya. Karena pada zaman sekarang, terjadi banyak kasus untuk permasalahan akibat kurang sempurnanya perkembangan sosial. Untuk memenuhi tugas perkembangan sosialnya, seseorang anak memerlukan orang lain seperti teman sebaya. Teman sebaya berperan penting terhadap seseorang anak, terutama yang berkaitan dengan sikap, perilaku, minat, dan penampilannya. Seorang anak akan mengikuti kebiasaan atau meniru dari teman sebayanya, misalnya dalam hal cara berpakaian, berbicara, dan belajar mengikuti teman sebayanya. Biasanya seorang anak akan merasa disukai dan diterima dalam pergaulannya dengan kelompok sebayanya. Seorang anak akan merasa senang apabila mereka dapat diterima oleh kelompok sebayanya dan akan merasa tertekan apabila diremehkan oleh kelompoknya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi tingkat stres atau kecemasan pada anak didik.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pola asuh terbentuk dari dua kata yang saling berhubungan satu sama lain, yang mana pengertian pola asuh adalah model, contoh, pedoman atau rancangan, bentuk dasar kerja atau cara kerja. Sedangkan asuh atau mengasuh adalah menjaga, memelihara, membimbing, mendidik anak, membantu melatih orang atau anak agar dapat berdiri sendiri, yaitu mandiri. Sedangkan orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut bapak dan ibu. Cabib Thoha mendefinisikan pola asuh adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak tersebut. Dan pola asuh yang baik akan membuat anak memiliki rasa percaya diri, sedangkan pola asuh yang buruk akan menyebabkan anak mengalami stres dan kecemasan. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sudah sebaiknya kita menerapkan pola asuh yang baik dan yang terbaik untuk anak-anak. Dan kita akan membahas bagaimana lingkungan mendukung dalam faktor dan kurang mendukung dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar anak. Salah satu faktor dari dalam mempengaruhi adalah motivasi belajar. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan karena seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan melakukan aktivitas belajar. Sardiman menyatakan bahwa motivasi belajar mempunyai peranan yang khas diantaranya dalam hal menumbuhkan gairah, rasa senang dan semangat dalam belajar. Siswa yang senang dan semangat dalam belajar berarti memiliki motivasi yang tinggi. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin besar intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka hasil belajar yang diperoleh juga semakin tinggi. Menurut UNO, indikator motivasi belajar mencakup adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan yang belajar kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. Paparan anak didik terhadap lingkungan digital berpengaruh pada aspek psikologinya. Media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang banyak menawarkan tentang cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan mudah. Dari penelitian, jumlah penggunaan media sosial di Indonesia meningkat dan penggunaan teknologi yang buruk berakibat negatif terhadap diri anak, terutama pada anak remaja. Banyak terjadi di Indonesia bahwa terjadi kasus penculikan, pencemaran nama baik, dan prostitusi yang disaksikan oleh anak. Literasi digital dimaknai bahwa yang sebatas proses anak berinteraksi dengan media digital di dalam internet, tetapi juga aspek pada proses perkembangan anak. Jadi, bagaimana anak dapat memanfaatkan lingkungan digital dengan baik adalah dengan pola asuh orang tua, dengan bimbingan orang tua. Kesimpulannya adalah lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap psikologi siswa. Lingkungan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga seperti ikatan emosi dan gaya pengasuhan dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Lingkungan sekolah termasuk guru dan teman sebaya juga dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan fisik seperti kebiasaan dan ruang juga dapat mempengaruhi psikologi anak. Lingkungan masyarakat termasuk perbedaan budaya dan interaksi sosial juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orang tua dan guru hendaknya menciptakan lingkungan positif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini termasuk memberikan dukungan emosional, lingkungan fisik yang aman dan membina, serta kesempatan untuk belajar dan interaksi sosial. Baik, sekian penjelasan saya dan terima kasih.